Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang, yakni ada Diah Lulu Amalia sebagai pemateri pertama sekaligus ketua kelompok. Yang kedua ada Adnan, ketiga ada Aziz Hendra, empat Imatul Fitasari, kelima Miratul Amelia, saya sendiri, dan yang keenam ada Mukhlis Hasim. Kami di sini akan menerangkan atau mempresentasikan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh materi pertama, yaitu Diah Lulu Amalia. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ialah model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran individual melalui belajar kelompok, yang mengarahkan siswa belajar dalam tim guna menyelesaikan masalah individual setiap kelompok serta saling menyalurkan motivasi sehingga pendidik memiliki kesempatan untuk terbebas dari pengajaran langsung pada tim kecil siswa yang bersifat homogen. Model pembelajaran TAI menjadi suatu model pengajaran yang dapat melibatkan siswa berpartisipasi pada kelompoknya melalui pengajaran individual. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TAI menggantikan Aziz Suhendra. Langkah yang pertama yaitu placement test, di mana pada tahap ini guru mengadakan tes awal kepada siswa guna mencari kelemahan dan kelebihan pada masing-masing siswa. Langkah yang kedua yaitu setelah melakukan pretest, di sini guru akan membentuk tim kecil yang beranggotakan 4-5 siswa heterogen dilihat dari hasil pretest masing-masing. Langkah yang ketiga yaitu di sini guru akan menyampaikan materi dengan ringkas sebelum tugas kelompok disampaikan kepada siswa. Langkah yang keempat yaitu student kreatif atau pengembangan kreativitas, di mana di sini guru menegaskan kepada siswa bahwa keberhasilan setiap individu, kesuksesan setiap individu itu ditetapkan atas kesuksesan pada setiap kelompok. Langkah yang kelima yaitu tim studi atau belajar kelompok, di mana di sini siswa akan belajar dengan tim mereka guna menyelesaikan tugas dari guru, dan di sini tugas guru yaitu menyediakan bantuan individual pada masing-masing siswa dibantu oleh siswa yang kemampuan akademisnya baik atau yang menjadi tutor sebaya pada setiap kelompok. Langkah keenam yaitu world class units, di mana pada tahap ini setiap wakil kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka, sedangkan kelompok yang lain menanggapi dengan berbagai pertanyaan, serta pada tahap ini guru mengevaluasi hasil diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. Langkah yang ketujuh yaitu fast test atau pemberian tes-tes kecil, di mana di sini guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh oleh siswa, misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya. Langkah yang terakhir yaitu tim score, di mana di sini guru mengumumkan nilai pada setiap kelompok dan memberikan penghargaan pada kelompok yang paling baik dan paling hebat. Terima kasih. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Kelebihannya adalah yang pertama, membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Misalnya suatu pengajar memberi materi dan jika di salah satu kelompok tersebut kurang memahami, maka yang lain berhak membantu bagaimana cara agar siswa yang tidak mengerti tersebut bisa mengerti. Dan yang kedua, melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, melatih keharmonisan dalam hidup, dan atas dasar saling menghargai. Maksudnya adalah saling menghargai. Setiap anggota kelompok berhak berpendapat, dan setelah berpendapat setiap suatu kelompok menyaring pendapat tersebut, di mana pendapat yang paling efektif yang diambil. Dan yang ketiga adalah adanya rasa tanggung jawab kelompok dalam penyelesaian masalah. Yang dimaksud adanya rasa tanggung jawab dalam kelompok dalam penyelesaian masalah adalah misalnya suatu kelompok tersebut mengalami kesulitan, maka kelompok yang lain memberi motivasi agar cepat memahami permasalahan tersebut. Dan kekurangan dari pembelajaran model TAI adalah
Yang pertama, siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan pada siswa yang pandai. Maksudnya adalah siswa yang tidak tahu, terkadang siswa tersebut hanya berdiam diri menggantungkan semua permasalahan kepada yang pandai. Yang kedua, adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta hanya mengandalkan teman kelompoknya. Dan yang ketiga adalah tidak semua mata pelajaran atau materi yang diberikan cocok diajarkan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang tidak cocok misalnya pembelajaran menghafal dan seperti melukis, itu tidak cocok untuk pembelajaran tipe pembelajaran kooperatif TAI. Prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Dalam model TAI ini, setiap anggota kelompok saling bergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Contohnya, satu anggota kelompok ini tidak memahami materi. Nah, anggota kelompok yang lain yang sudah memahami materi akan membantu yang satu ini untuk memahami materi yang sama. Yang kedua, tanggung jawab individual. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Contohnya, anggota kelompok ini pasti memiliki tugas masing-masing. Nah, anggota kelompok ini harus menyelesaikan tugasnya masing-masing dan memahami materinya masing-masing. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Model TAI ini menekankan interaksi tatap muka antar anggota kelompok. Dengan adanya interaksi tatap muka ini memungkinkan anggota kelompok untuk saling bertukar informasi, ide, dan strategi belajar. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antar anggota kelompok sangat penting untuk keberhasilan model TAI ini. Nah, anggota kelompok harus mampu menyampaikan ide dan pemikirannya dengan jelas, dan anggota kelompok lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, yang kelima, evaluasi proses dan hasil belajar. Model TAI menggunakan evaluasi proses dan hasil belajar untuk menilai kemajuan belajar setiap anggota kelompok dan kelompok secara keseluruhan. Nah, evaluasi ini membantu anggota kelompok untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam belajar untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keenam, penghargaan kelompok dan individu. Model TAI ini memberikan penghargaan kepada kelompok dan individu atas keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan belajar. Nah, penghargaan ini bisa berupa pengakuan verbal, hadiah, atau bentuk penghargaan lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, suasana belajar yang kondusif. Model TAI ini menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi anggota kelompok untuk belajar dengan nyaman dan efektif. Nah, suasana ini dapat dicapai dengan membangun rasa saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung antar anggota kelompok. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari model pembelajaran kooperatif lainnya. Dan berikut adalah penjelasan mengenai setiap ciri dari model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang pertama, yaitu setiap siswa secara individual mempelajari materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Jadi, di sini setiap siswa diberikan materi pembelajaran secara individual. Hal itu memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri sebelum berkolaborasi dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, yakni hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan dibahas oleh anggota kelompok. Jadi, setelah mempelajari materi secara individu, siswa kemudian membawa hasil belajar mereka ke dalam kelompok. Di dalam kelompok, mereka akan melakukan diskusi dan pembahasan bersama untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.
Nah, dalam model TAI ini, semua anggota kelompok bertanggung jawab secara kolektif atau keseluruhan jawaban yang dihasilkan. Ini mendorong kerjasama dan kolaborasi antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang keempat, yakni menitik beratkan pada keaktifan siswa. Model ini menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi dan interaksi dalam kelompok, siswa diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, yakni kelima, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Salah satu aspek penting dari model TAI ini adalah adanya interaksi antar anggota kelompok yang melibatkan saling mendengarkan pendapat. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda dan memperluas pemahaman mereka melalui diskusi dan kolaborasi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Nah, di sini manfaat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi siswa, yang kedua itu manfaat bagi guru. Nah, kita lanjut ke yang pertama, yaitu bagi siswa. Manfaat bagi siswa: 1. Meningkatkan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada berbagai mata pelajaran. Hal ini karena siswa saling membantu belajar dari satu sama lain, sehingga mereka dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan, agar siswa belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab karena mereka harus bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri dan tugas anggota kelompoknya. Dan yang keempat itu membangun rasa percaya diri. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu siswa untuk membangun rasa percaya diri karena mereka merasa diterima dan dihargai oleh anggota kelompoknya, sehingga siswa juga merasa lebih mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Dan yang kedua, manfaat bagi guru. 1. Memudahkan pengelolaan kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu guru untuk mengelola kelas dengan lebih mudah karena siswa sudah merasa mempunyai tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan perilaku anggota kelompoknya. Yang kedua ini meningkatkan variasi belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu guru untuk meningkatkan variasi belajar di kelas. Hal ini dapat membantu siswa untuk tetap termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memperoleh umpan balik. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu guru untuk memperoleh umpan balik dari siswa tentang proses pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membantu guru untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk merasa lebih nyaman dan aman saat berada di dalam kelas karena mereka sudah mempunyai hubungan yang positif dengan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.